Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lydia Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11 pada SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan aksi nyata video desiminasi saya mengenai budaya positif dan penerapannya pada lingkungan sekolah saya SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada siang hari ini, kembali kita bertemu di ruang pertemuan ini dalam rangka salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11, Ibu Lydia Puspitasari, Sarjana Pendidikan, dalam rangka berbagi aksi nyata diseminasi budaya positif. Yang sama-sama kita hormati dan berbahagia Bapak dan Ibu Majelis Guru, dan seterusnya kepada Ibu Lydia selaku pemateri atau pemapat pada siang hari ini. Untuk memperpendek waktu, kita beri langsung saja mikrofon kepada Ibu Lydia. Tapi sebelumnya saya kasih pantun singkat terlebih dahulu. Beli kebaya ke Senayan. Kepada Ibu Lydia dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Oki. Pantunnya singkat, padat, dan jelas ya Pak Oki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu pada sore hari ini? Sehat Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Oke, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam diseminasi budaya positif. Nah, ini diseminasi ini merupakan aksi nyata tugas dari CGP ya. Jadi dia sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi tugasnya adalah salah satunya diseminasi budaya positif. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dia ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak dan Ibu yang bersedia hadir pada sore hari ini, menyempatkan untuk mengikuti diseminasi budaya positif ini. Oke, kita langsung saja barangkali Bapak Ibu. Sebelum langsung, apakah kita balas dulu pantunnya Bapak Oki, Bapak Ibu? Kita balas dulu ya. Pantun C dulu Pak Oki. Iya, 17 Agustus di hari Sabtu, HUT RI kita rayakan bersama. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir di diseminasi Lydia. Oke, udah oke nih Pak Oki pantunnya? Oke. Oke Bapak Ibu, barangkali kita Lydia maju ke depan nih Bapak Ibu ya. Ke depan. Ke belakang mundur ya Pak ya. Oke, jadi untuk budaya positif ini adalah beradanya di modul 1.4 ya Bapak Ibu. Jadi di guru penggerak itu ada modul 1, poin keempat itu adalah budaya positif. Barangkali untuk budaya positif ini nanti akan ada bertentangan dengan hati nurani kita, barangkali ya Bapak Ibu ada kontra dengan diri kita, karena memang untuk menerapkan budaya positif ini kita sama-sama belajar. Lydia juga baru belajar, baru dapat ilmunya di sini Bapak Ibu mengenai budaya
budaya positif ini. Demikian ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu apa sih materi yang ada pada budaya positif. Jadi di budaya positif Bapak Ibu, seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah konsepnya disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini di sini ada hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol atau restitusi. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, kita masuk dulu ke disiplin positifnya ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif itu apa sih? Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nanti kita akan lihat apa saja nilai-nilai kebajikan itu. Jadi disiplin ini tumbuhnya itu memang dari kesadaran diri anak kita. Kita next lagi. Kemudian apa sih tujuan dari disiplin positif? Jadi disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kontrolnya itu ada pada diri kita masing-masing. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada suatu kegiatan. Nah, jadi Lydia minta Bapak Ibu, mungkin Bapak Rozi bisa dengan Bapak Rizky untuk berpasangan duduk. Nanti kita cobakan ya Bapak Ibu. Di sini kita coba untuk mengepalkan tangan bergantian. Kemudian teman sebelahnya mencoba membuka. Membukanya boleh dengan membujuk, boleh dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggelitik, ya, bahkan menawari uang barangkali. Nah, sampai mungkin bersedia melakukan membuka tangan itu, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dengan teman sebelahnya mempraktekkan bergantian mengepal tangan, kemudian berusaha membukanya. Ya, silakan boleh di tempat duduknya saja boleh. Pak Oki mau coba dengan siapa? Dengan Miss Nika barangkali? Jangan ya. Oke, silakan Bapak Ibu coba. Boleh dengan menggelitik, boleh dengan membujuk, boleh dengan mengasih iming-iming, boleh dengan marah, dengan menghardik. Ini biasanya kalau Misari, ini hobi berhasil ya nih Misari. Kita coba Misari ini bisa ya. Bisa Misari? Boleh gantian saja Miss. Gimana Pak Rizky berhasil? Pak Rizky berhasil membuka tangannya Pak Rozi. Berhasil. Karena ada pujukan dari Vio ya. Kayak kalau Bu Efrika gimana? Bu Efrika berhasil? Berhasil. Bu Efrika ya berhasil. Oke, jadi apa kesimpulannya kira-kira Bapak Ibu yang bisa diambil dari proses mencoba membuka tangan temannya tadi? Sungguh kalau iman laki-laki dengan wanita itu cepat luluhnya, kata Pak Rozi. Oke, benar ya Pak Rozi. Pak Rozi aplaus saja lalu dulu untuk Pak Rozi. Oke, kalau Bu Awi gimana Bu Awi? Tidak berhasil? Tidak berhasil karena Bu Estika tidak berhasil karena mungkin usaha saya juga kurang, kontrol Bu Efrika sangat kuat, imannya sangat kuat sekali, jadi tidak boleh dilalui. Ya betul sekali, terima kasih. Aplaus untuk Bu Awi. Oke, dari dua pernyataan tadi mungkin kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang memiliki kontrol adalah kita yang mengepal tangan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul, jadi kontrolnya ada pada kita. Jadi kalau tadi Pak Rozi berhasil
tangan, motivasinya adalah karena ada perempuan. Jadi dia terayu dengan rayuan perempuan. Tapi motivasi ini berada dari luar, bukan dari dalam dirinya ya. Nah, kalau untuk Bu Evrika, dia kuat dengan pendiriannya bahwa dia tidak akan membuka tangan karena tidak ada yang bisa mengontrol dirinya. Nah, ini sama dengan kita dengan anak, Bapak Ibu. Kita tidak mampu mengontrol anak kita. Tidak bisa kita memaksa mereka untuk mau merubah apa yang menjadi suatu keyakinan bagi mereka, Bapak Ibu. Jadi kalaupun kita bisa dengan cara menghardik, dengan cara menghukum, maka motivasi yang mereka keluarkan adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, ini tidak akan bertahan lama karena motivasi yang dari dalam dirinya ini yang keyakinan yang akan dia pegang kukuh, yang akan bertahan lama ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat bagaimana refleksinya. Nah, ini refleksinya. Siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Yang memiliki kontrol adalah yang menutup tangan. Nah, jadi itu tadi yang dia sebutkan bahwa kita tidak akan mampu mengontrol anak kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita next lagi. Nah, di sini kita terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol itu tadi, Bapak Ibu. Nah, ini miskonsepsi menurut Dr. William Glazer ya, Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol muridnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Ya, jadi pada dasarnya sebenarnya kita tidak akan bisa mengontrol murid kita kalau anak itu sendiri tidak mau melakukannya. Jadi itu hanya ilusi selama ini ya. Kemudian kita lihat lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini dalam jangka waktu tertentu murid akan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ini juga ilusi ya. Jadi kalau kita bujuk pun mereka mungkin di waktu tertentu mereka akan ikutin kita, tapi itu tidak bertahan lama. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sebuah ilusi. Dan di sini kadang kala kita sebagai guru ini sulit untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kita sendiri tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, ini sering kita lakukan. Kita katanya kita tidak kasar sama anak kita. Kita tidak bertujuan melakukan hal yang buruk. Tapi kalau bahasa Mindangnya, tapa dia di hati anak. Itu dia sebenarnya. Jadi berkesan di hatinya, Bapak Ibu. Nah, ini dia yang disebut dengan seringkali kita menggunakan suara alih, tapi takana-kana apa dia. Ini dia, Bapak Ibu. Nah, iya betul. Nah, pengalaman kata Pak Oki. Nah, ya sebenarnya bagi diri Lydia sendiri itu Pak Oki memang terkadang sering juga melakukan ini. Maka ini jadi pembelajaran bagi kita bersama untuk perbaikan juga. Kemudian apa Oki? Agak curhat. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk ya. Jadi kalau kita memaksa itu juga tidak bagus, malah hubungan baik kita jadinya tidak tercipta begitu. Kita next lagi. Nah, ini dia paradigma stimulus dan respon menuju pendekatan teori kontrol. Oke, jadi yang lama itu adalah stimulus respon, Bapak Ibu. Yang sekarang yang kita gunakan adalah teori kontrol. Jadi stimulus respon yang lama itu menurut kita realitas atau kebutuhan kita sama, itu salah Bapak Ibu. Yang sebenarnya kita gunakan adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, kemudian stimulus respon yang lama semua orang melihat hal yang sama. Itu juga tidak benar karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Oke, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama
dengan kita. Ini tidak bisa kita lakukan karena kita harus berusaha juga memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang punya pandangan yang sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon yang lama. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Begitu juga dengan anak kita. Kenapa dia sekete-sekete bu, ada tujuannya Bapak Ibu. Nah itu yang perlu kita gali. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Atau dia caper misalnya di kelas dia cari perhatian. Ada tujuan mereka. Nah kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini juga tidak dipakai lagi. Yang dipakai di teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak, karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Di teori kontrol model berpikir yaitu menang-menang. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat motivasi dalam disiplin positif ya Bapak Ibu. Kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman ya Bapak Ibu ya. Setiap ada disiplin tentu ada hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak kita gunakan. Nah, kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sama ini kan kayak begini ya Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi yang diharapkan Bapak Ibu, kita itu anak-anak kita itu kita wujudkan memiliki disiplin diri yang motivasinya itu ada pada dirinya, dari dalam dirinya, bukan dari motivasi dari luar ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat tadi ada disebutkan nilai-nilai kebajikan. Kita lihat apa itu nilai-nilai kebajikan. Nah, kita sendiri pada kurikulum Merdeka di Indonesia kita sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah dipatenkan di kurikulum Merdeka bahwa ini adalah merupakan nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu barangkali ada yang mau sharing apa tuh profil pelajar Pancasila? Dia rasa Bapak Ibu sudah sangat memahami ya profil pelajar Pancasila. Apa Pak Rozi? Yang itu ya, itu kata Pak Rozi. Pak Rozi ya. Salah satunya profilnya adalah mandiri. Ya. Kemudian kreatif. Kemudian sangat kritis, menunjukkan sama baik. Menunjukkan sama baik. Sepertinya nggak kelihatan sama Pak Oki. Baik pakai ini? Tidak. Ya, jadi untuk nilai-nilai kebajikan kita itu sebenarnya sudah ada di profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia itu yang pertama. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, ini untuk profil pelajar Pancasila. Nah, di Kingo Primary Years program itu juga ada nilai-nilai kebajikan. Ini sikap murid, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini menurut Ibu Primary Years. Kemudian di 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation itu juga ada, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerjaan keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, kemudian selain itu di petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup juga ada. Nah, ini ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain,
memberikan yang terbaik bagi diri, kemudian di petunjuk hidupnya ini ada peduli, penalaran, bekerja sama. Nanti barangkali kalau Bapak Ibu mau bisa Lydia kirimkan filenya ini ya Bapak Ibu, apa saja nilai-nilai kebajikan ini. Oke, siap Pak Oki. Nah ini juga ada di The 7 Essential Virtues, betul ya Misika cara bacanya? The 7 Essential Virtues juga ada. Ini empati, suara hati, kontrol hati, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah di proyek nilai kebajikannya juga ada. Ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita lihat dulu bagaimana Ki Hajar Dewantara menyampaikan bagaimana tentang disiplin ini Bapak Ibu. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau ada kemerdekaan harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin dari dalam diri sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self disiplin itu, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut KHD awalnya memang dari disiplin diri dulu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita lihat lagi teori motivasi. Di sini ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kita lihat 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap orang itu berlaku itu pasti ada motivasinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini juga berlaku bagi anak-anak kita, juga bagi diri kita Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu semua motivasinya, motivasi perilakunya apa sih Bapak Ibu? Apa kira-kira? Apa motivasi perilaku yang dilakukan selama ini? Masihkah untuk masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Begitu juga dengan anak-anak kita ya. Nah dia sendiri juga begitu Bapak Ibu. Motivasinya ini berarti masih motivasi eksternal. Jadi kadang dia datang pagi itu memang karena takut kena tegur. Namun iya, tapi mungkin nggak berlaku buat Pak Oki karena Pak Oki selalu datang pagi. Barangkali Pak Oki ini motivasinya udah bergeser ke yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai. Yes, motivasi intrinsik ya. Ini juga jadi suatu motivasi dan pembelajaran bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan sebaiknya kita memang motivasinya dari dalam diri ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah seperti itu juga dengan anak-anak kita, bagaimana kita bisa memotivasi mereka agar motivasi ini datang dari diri mereka sendiri ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya Bapak. Iya, ini bisa dibesarkan Jessica. Tinggal diklik tuh. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, hukuman ini adalah identitas gagal ya Pak Oki. Hukuman merupakan identitas gagal. Identitas sukses itu ada pada konsekuensi dan restitusi. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Misalnya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namun pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah bedanya dengan restitusi merupakan pilihan ya Bapak Ibu. Nah ini ada yang bisa mencontohkan kira-kira apa sih maksudnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, contoh sesuatu yang harus terjadi, atau restitusi merupakan pilihan. Untuk hukuman barangkali ada yang bisa menyampaikan. Bu Afrika? Apa contohnya Bu Afrika? Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Jessica bisa? Apa? Saya pernah
Ya, boleh pakai mic kalau Bu. Misalnya gini, kita buat PR matematika ya, kita sebenarnya buat tapi salah kayak gitu. Disuruh ke depan mengerjakan ya. Di depan itu karena salah, harus pakai apa ya? Gurunya pakai fisik memarahinya. Oh, pakai rotan. Ya pakai rotan. Ya pokoknya apa ya? Menyakitkan bagi fisik kita. Selain fisik kita kena, kita juga malu kayak gitu. Jadi rasanya kita adalah orang yang paling bodoh kayak gitu kadang-kadang. Padahal hanya salah jalan atau salah hasil kayak gitu. Nggak dapat perkaliannya gitu. Ini yang selalu teringat-ingat dari saya sampai sekarang. Oke, terima kasih Bu Afrika. Tepuk tangan dulu dong buat sharing dari Bu Afrika. Nah, betul sekali dari cerita Bu Afrika. Misika mau nambahkan dari Misika? Kita dengar Misika dulu. Ya, terima kasih Bu Lydia. Mungkin apa yang disampaikan Ibu Afrika tidak jauh berbeda dengan apa yang saya alami waktu sekolah dulu. Jadi waktu itu saya membuat tugas, kebetulan memang tugas itu merupakan lanjutan dari kakak kelas gitu ya. Jadi seperti iya tugas kakak kelas yang saya ambil gitu. Iya, jadi kebetulan saya punya kakak sepupu, jadi semua bukunya diturunkan kepada saya, termasuk tugas-tugasnya. Jadi waktu itu ibu guru itu seperti mempermalukan. Jadi memang memberikan luka di hati dengan dipermalukan di depan teman. Dan itu merupakan sebuah hukuman buat saya, menurut saya. Harusnya mungkin yang diberikan adalah restitusi. Kenapa saya menyontek, mengambil dari yang lama? Harusnya kan saya itu membuat sendiri. Begitu Bu Lydia. Oke, terima kasih sharingnya Misika. Tepuk tangan untuk Misika. Oke, betul sekali Bapak Ibu, dari cerita Bu Afrika dan Misika tadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa betul itu adalah identitas gagal dan berkesan sampai sekarang ya Bu Afrika, Misika, bahwa itu akan membuat anak kita tersakiti kalau justru dengan hukuman, dan itu akan dikenangnya seumur hidup mereka. Jadi memang hukuman merupakan identitas gagal. Nah, kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, seperti cerita Misika tadi, mungkin di sini Misika dibuat tidak nyaman dengan perlakuan dari gurunya. Nah, seharusnya memang yang terjadi adalah penguatan. Penguatan itu adanya di restitusi. Nah, untuk identitas gagal dan identitas sukses ini cukup panjang ya Bapak Ibu. Butuh waktu kalau misalnya memang Lydia jabarkan satu-satu. Barangkali ini juga nanti bisa Lydia kirim kepada Bapak Ibu mengenai identitas gagal dan identitas sukses. Ini Bapak Oki antusias sekali pengen punya file dari tadi ya. Siap Pak Oki, nanti dikirimkan. Oke, siap Pak Oki. Siap Pak Oki. Iya, boleh Pak Oki. Oke, kita next lagi ya Bapak Ibu. Itu tadi gambaran mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, kita next. Nah, kita lihat lagi. Sebelum kita next lagi, kita lihat nih ada sebuah games ya Bapak Ibu. Barangkali games ini digunakan untuk melihat bagaimana Bapak Ibu membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, kita start ya Bapak Ibu ya. Tolong bantu dijawab ya Bapak Ibu ya. Oke, berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman saat pembelajaran. Hukuman ya Bapak Ibu. Kita lihat benar atau tidak. Oke, kita next lagi. Duduk di pinggir lapangan tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi ya Bapak Ibu, kita cek. Yes, betul. Kayaknya Bapak Ibu ini pemahamannya udah keren nih. Kita next lagi. Berdiri di depan kelas dengan menjawar telinga karena tidak bisa. Ya, ini adalah merupakan hukuman. Oke, kita next lagi. Lari mengelilingi lapangan voli karena terlambat dalam pembelajaran.
Oke, kemudian kita next lagi satu lagi ya Bapak Ibu. Terlambat keluar saat jam istirahat karena terlambat masuk kelas dan ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Oke, betul. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita semua sudah melakukan yang namanya mana hukuman, mana yang konsekuensi. Jadi konsekuensi ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita ampu. Nah, misalnya kayak Bapak Oki, dia mengajar informatika. Barangkali konsekuensi yang bisa dia lakukan adalah menyuruh siswanya untuk mengetik materi informatika jika mereka melakukan kesalahan. Tapi atau mungkin bagi Bapak Wan atau Bu Tere ya, kalau dia di lapangan bola terlambat boleh menyuruh berlari. Tapi kalau Pak Oki yang menyuruh anak berlari itu tidak sejalan dengan mapelnya, ini jatuhnya sudah hukuman ya Bapak Ibu. Nggak matching kata Pak Oki, tidak matching ya. Atau Pak Oki suruh anaknya bernyanyi, itu juga sudah tidak sinkron. Itu harusnya guru kesenian yang melakukan. Oke, kita lihat lagi next ya. Nah, kita lihat hukuman dan konsekuensi tadi ya Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu ya. Boleh. Nih, santai aja ya. Oke. Nah, kita lihat dihukum oleh penghargaan. Tadi materinya hukuman dan penghargaan. Nah, menurut Alfikon ya, jadi ini katanya mengemukakan bahwa baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama. Jadi itu akan menghancurkan pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohan, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya, katanya Bapak Ibu. Barangkali ini kita di rumah juga sering memperlakukan mengenai penghargaan ini ya Bapak Ibu. Jadi misalnya rapor anak kita ada 103. Pernah ya Bapak Ibu mungkin mengalami bego kalau dapet 103 tuh cek 100 itu bunda aja pipi 100.000. Nah, seperti itu. Ya, mulia ya. Ya, itu sebenarnya justru menghancurkan mereka. Jadi motivasi yang datangnya adalah motivasi dari luar dan itu juga bersifatnya sementara. Jadi mereka mengejar sesuatu tuh hanya karena penghargaan. Saat penghargaan tidak ada, mereka juga tidak akan mengejar lagi. Ya Bapak Ibu, jadi seperti itu. Bu, kalau anak saya begitu kan dia nggak respon, Bu. Ikut aja. Bagus berarti. Nggak ada respon. Bagus berarti anak Pak Oki. Kan biasa dibohongi. Iya, tidak. Karena dibohongi kan. Oke, kita bahas nanti ya gimana sebenarnya Pak Oki caranya mendidik anaknya biar tidak termotivasi dengan baik. Bagus nih, kita bisa sharing dengan Pak Oki nanti. Ya Pak Oki ya. Oke, kita next ya. Oke, kita next. Nah, ini dia dihukum oleh penghargaan. Justru penghargaan ini menghukum ya. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau penghargaan ini pengaruhnya hanya jangka pendek ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan ini tidak akan efektif. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, kalau di kelas misalnya kan, anak kita yang juara 1, 2, 3, Beko Ibu Aga di kelas kok hadiah. Hadiahnya adalah sepasang sepatu kaca misalnya kan. Ini akan merusak hubungan. Siswa yang lain yang tidak mendapatkan ini akan ada perasaan ibu hatinya, iri hatinya, hilang motivasi belajarnya. Taguriah kata Pak Oki, taguriah. Nah, ini penghargaan ini juga mengurangi ketepatan ya Bapak Ibu dan juga menurunkan kualitas di saat kita sudah tidak lagi memberi penghargaan. Juga penghargaan dapat mematikan kreativitas dan penghargaan ini justru menghukum, justru motivasi dalam diri atau intrinsik yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu. Kemudian kita next ke restitusi lagi ya Bapak Ibu. Restitusi
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ya Bapak Ibu, jadi kita sebagai guru justru sebaiknya kita menerapkan si restitusi ini, bagaimana kita mengajarkan murid kita untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu mereka berpikir bagaimana yang mereka inginkan dari diri mereka sendiri, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian restitusi adalah proses penyudahan, Bapak Ibu. Next lagi dia, oke. Nah ini dia, udah mulai grogi boleh dia, Bapak Ibu. Mantunya, nanti kita lihat tuh bantu. Ya, aslinya terhambat waktu. Jadi kita next juga sedikit lagi ya Bapak Ibu. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini justru belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi justru memperbaiki hubungan. Juga restitusi ini berupa tawaran bukan paksaan. Juga restitusi untuk melihat ke dalam diri anak kita. Restitusi juga melihat kebutuhan dasar dari anak kita, dari apa tindakan yang mereka lakukan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi setiap ada masalah itu yang kita fokuskan karakter mereka bukan tindakan mereka, ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi menguatkan, kemudian restitusi juga fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya kembali. Nah itu yang restitusi, ya Bapak Ibu. Sebelum kita lebih dalam membahas mengenai restitusi, barangkali kita perlu tahu dulu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi setiap kita ini punya kebutuhan dasar, ya Bapak Ibu. Untuk kebutuhan dasar, nah kita lihat video dari kebutuhan dasar manusia ini, ya Bapak Ibu ya. Kita tonton dulu seperti apa kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid
bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan
tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke.
Oke Bapak Ibu, nah itu tadi video mengenai kebutuhan dasar manusia. Seperti di awal tadi sudah sempat dia sampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita itu ada tujuannya. Nah, makanya kita harus tahu ya Bapak Ibu apa kebutuhan dasar mereka dan membantu mereka menyadari apa kebutuhan dasar dari mereka yang belum terpenuhi ya Bapak Ibu. Kita next slide lagi ya Bapak Ibu. Nah, baru kita masuk lagi ke restitusi dan 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, ini dia 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Oke Bapak Ibu. Nah, motivasinya di sini di sebelah tabel sebelah paling kanan itu guru berbuat, guru berkata, kemudian identitas gagal, ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini bisa kita lihat kalau identitas gagal itu berada pada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, kira-kira kita pernah nggak sih Bapak Ibu menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah bagi anak murid kita? Pernah ya Bapak Ibu, dia sendiri pun pernah menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, ini contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, kemudian kalau pembuat rasa bersalah, ada yang pernah juga melakukan. Misari pernah menjadi pembuat rasa bersalah barangkali Misari? Selalu Iya Misari. Iya, apa yang pernah Misari lakukan? Jika anak heboh, Diam saja. Ya, itu juga membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak ini, aku gini nggak salah, ngambek keluar. Itu juga membuat rasa bersalah. Atau ada kata-kata di ba'ala kalian kula mudiku ibu lalatia ibu ajaan jam 7 ibu majalai alah tigu gini mudiku jo kalian baru ayo latiah ibu ini yang membuat rasa bersalah ya. Nanti dibilang kok gini ibu curhat lagi. Oke. Nah, kemudian itu adalah identitas gagal. Penghukum atau pembuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal. Kemudian ada lagi posisi kontrol kita adalah sebagai teman atau juga sebagai pemantau. Barangkali ada Bapak Ibu yang pernah menjadi teman bagi siswanya, bagi muridnya, atau sebagai pemantau. Ya, ini contohnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya. Jadi kita mengkonfirmasi apa yang dilakukan murid kita ya. Contohnya misalnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh Misika untuk menjadi teman? Kira-kira? Oh ya, mungkin pernah Bu Lydia. Kadang kita kan merasa ada kedekatan dengan anak, jadi kita mungkin curhat-curhatan juga ya dengan anak atau bercerita dengan anak terhadap apa yang kita alami, seperti itu Bu Lydia. Oke, terima kasih Miss Ika. Puas lagi dong untuk Miss Ika nih biar semangat kita ya. Oke, itu bisa juga ya. Karena kita bercerita atau curhat-curhat dengan anak kita, atau kita berusaha menyelamatkan anak kita ya. Cepetlah masuk kalian, beko, karena itu kalian beko. Bisa seperti itu ya. Itu juga itu sebenarnya perilaku kontrol yang positif, tapi sebaiknya masih kita hindari ya Bapak Ibu. Kemudian ada posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini ada yang Bapak Ibu kira-kira pernah menjadi posisi pemantau? Mungkin Pak Ogi pernah? Posisi pemantau. Posisi pemantau ini contohnya kita memberikan konsekuensi atas apa yang pelanggaran yang dilakukan anak kita. Nah, ini kita menjadi posisi pemantau. Nah, sebenarnya posisi yang diharapkan sebagai seorang guru itu adalah posisi manajer. Jadi kontrol dirinya ini ada pada anak kita ya Bapak Ibu. Jadi kontrol dirinya ada pada anak kita. Nah, ini ada beberapa contoh posisi pemantau, posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah dan manajer. Barangkali seperti tadi Pak Oki, kalau mau dikirimkan boleh dikirimkan karena mungkin tidak cukup waktu kita kalau kita bahas satu persatu ya Pak Oki ya. Oke,
Nah, di sini juga ada video yang dapat Lydia putarkan bagaimana itu posisi penghukum, posisi pemantau, posisi teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer tadi ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat
rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Oke Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Sama seperti tabel sebelumnya yang disampaikan oleh Ibu Dian, bahwa sebenarnya posisi yang diharapkan untuk kita pakai itu adalah posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi mengenai restitusi di bagian segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Di bagian segitiga restitusi sebenarnya ada video lagi yang mau Lydia putarkan bagaimana contoh segitiga restitusi ini. Barangkali karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 4, itu videonya Lydia skip, Lydia jabarkan saja ya Bapak Ibu. Jadi untuk segitiga restitusi yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua kita validasi dulu tindakan, kemudian kita tanyakan keyakinan. Nah untuk segitiga restitusi ini Bapak Ibu, Lydia sendiri sudah memperlakukannya, sudah pernah memberikan contoh penerapannya. Barangkali untuk video ini bisa kita putar sebentar ya Bapak Ibu ya. Sudah tahu kenapa ini? Nah ini tahap pertama adalah menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Menurut Umay, apakah terlambat itu perbuatan yang baik? Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ibu akan membantu Umay mencarikan jalan keluar dari permasalahan ini. Umay pasti punya alasan kenapa sering terlambat. Coba ceritakan pada ibu, kenapa Umay sering terlambat? Berapa lama perjalanan dari rumah Umay ke sekolah kita? Ya, cukup jauh ya Umay. Kira-kira ada solusi yang bisa Umay lakukan agar tidak terlambat sampai ke sekolah? Oke.
masukan. Jadi selanjutnya Umay mau menjadi murid yang seperti apa? Baik, sekarang kita sudah dapat solusinya ya. Ibu yakin Umay bisa mengamankan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan bijak. Oke, Bapak Ibu, itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita validasi dulu tindakan mereka, kemudian tanya lagi keyakinan mereka ya Bapak Ibu. Terus kita lihat next yang lainnya adalah mengenai keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu, nah, kenapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Nah, barangkali kalau Bapak Ibu sendiri membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau peraturan kelas Bapak Ibu? Kesepakatan kelas, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kesepakatannya. Oke, nah, jadi kita lihat di sini ya bagaimana dengan keyakinan. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Dan kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga sekolah. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, mungkin perbedaannya dengan kesepakatan atau peraturan kelas, barangkali kalau ada tulisan dilarang membuang sampah Bapak Ibu, mana yang lebih enak didengarnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, lebih enak buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi itu perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Makanya di sini dibuat pernyataannya berupa pernyataan yang universal, pernyataan yang umum, buanglah sampah pada tempatnya, berjalanlah di koridor, atau mungkin pernyataan-pernyataan positif yang lain sehingga memang dampak positif juga yang kita harapkan yang didapatkan oleh anak-anak kita. Ya Bapak Ibu kira-kira seperti itu. Dan bagaimana cara pembuatannya? Jadi semua warga sekolah, warga kelas atau sekolah itu terlibat. Kita tanyakan kepada mereka apa keyakinan dari mereka dan mereka berkontribusi untuk membuat keyakinan ini ya Bapak Ibu. Kalau peraturan biasanya tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan itu munculnya dari kita. Nah, itu yang membedakannya. Kemudian di sini prosedur pembuatan keyakinan kelas yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian kita catat semua masukan, kemudian di papan tulis atau boleh di kertas poster. Kemudian kita lihat hasil dari curah pendapat itu. Kemudian baru setelah itu kita susun prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kita ganti kalimat-kalimat yang bentuk negatif tadi ya Bapak Ibu, kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tidak boleh terlambat masuk, mungkin barangkali masuk tepat waktu, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalimat negatif, contohnya nih, jangan berlari di kelas atau koridor, maka kita ganti menjadi berjalanlah di kelas atau koridor, ya, seperti itu. Nanti kita kaitkan dengan nilai kebajikan yang tadi sudah kita bahas. Barangkali untuk disiplin datang tepat waktu itu kita ganti dengan bertanggung jawab, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau jangan berlari di kelas atau koridor, apa kita kaitkan lagi dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi ada kita bahas di materi sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita lihat Bapak Ibu, Lydia juga sebenarnya sudah memberlakukan keyakinan kelas ini di kelas ya Bapak Ibu dengan membuat pertama mungkin dengan membagikan sticky note kepada anak-anak, kemudian suruh mereka menuliskan apa keyakinan yang mereka anggap bisa kita pakai di kelas kita. Nah, ini ada videonya, kemudian mereka menempelkan, kemudian kita satukan.
setelah kita satukan Bapak Ibu, baru terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu yang tadi dia bilang, kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan saling menghormati, baru setelah itu menciptakan menciptakan suasana kelas yang tenang. Nah, menciptakan suasana kelas yang tenang, atau mungkin nanti di sini kita bikin berkomunikasi dengan baik. Nah, ini kita kaitkan juga dengan nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikianlah hasil dari diseminasi hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa sama-sama belajar kita ya Bapak Ibu, kemudian kita terapkan ke siswa-siswa kita, ke sekolah kita, dan insya Allah kelak kita bisa menghasilkan generasi yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Karena tadi ditutup dengan pantun Pak Oki, nah, barangkali kita tutup lagi dengan pantun. Boleh ya Pak Oki ya? Boleh. Guru hebat pahlawan bangsa, mari kita tukar paradigma. Hukuman dan penghargaan hanya sementara, budaya positif semangat kita. Oke, terima kasih. Lydia kembalikan kepada moderator Bapak Oki Suryananda. Baiklah, dengan ditutupnya dengan pantun tadi oleh Ibu Lydia, maka berakhirlah kegiatan diseminasi Ibu Lydia pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata, dan untuk kegiatan pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umay sudah tahu kenapa Ibu panggil hari ini? Karena Umay datang terlambat, Bu. Betul, menurut Humay, apakah terlambat itu perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Umay minta maaf. Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Ibu akan membantu Humay mencarikan jalan keluar dari permasalahan ini. Humay pasti punya alasan kenapa sering terlambat. Coba ceritakan pada Ibu, mengapa Humay sering terlambat? Karena Umay jauh, Bu. Dan Umay pun bangunnya telat. Berapa menit perjalanan dari rumah Humay ke sekolah kita? Sekitar 20 menit, Bu. 20 menit ya, cukup jauh ya Humay. Kira-kira ada solusi yang bisa Humay lakukan agar tidak terlambat sampai ke sekolah? Ada, Bu. Umay harus turun lebih cepat dan berangkat lebih awal. Oke, baik. Kapan Humay mau melakukannya? Harus, Umay akan berusaha komitmen untuk tidak terlambat. Oke, Humay masih ingat kan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Masih. Kira-kira keyakinan kelas mana yang berkaitan dengan hal yang Humay lakukan? Disiplin dan bertanggung. Betul sekali. Jadi selanjutnya Humay mau menjadi murid yang seperti apa? Umay ingin lebih mengatur waktu, diri sendiri, dan juga mengatur guru dengan seluruh. Oke, baik. Sekarang kita sudah dapat solusinya ya. Ibu yakin Humay bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan bijak. Baik, terima kasih, Bu. Oke, Humay.
Demikianlah video desiminasi saya mengenai budaya positif pada SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.